Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka ya melalui daring atau melalui online. Pada hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah dasar internet dan desain web. Pada pertemuan ketiga ini kita masih masuk ke dalam teori ya. Jadi di mana kemarin kita sudah mengenal teknologi jaringan atau jaringan pada komputer, internet dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan teknologi pada web itu sendiri seperti apa. Materi hari ini ada 3 topik utama, yaitu terkait dengan teknologi internet, teknologi web, dan pemrograman web. Ya, oke. Untuk teknologi internet ini sudah kita singgung dan kita bahas pada pertemuan kedua kemarin, di mana bahwasanya internet ini adalah sebuah kumpulan jaringan yang sangat luas ya, yang menjangkau hampir seluruh dunia, yang sifatnya publik, ya, di mana semua orang bisa saling berbagi sumber daya, mencari informasi, berbagi informasi, mengirim data, mengirim gambar dan lain sebagainya secara publik di dunia ini ya. Ini teknologi dari internet. Tentu saja pastinya akan terhubung ya melalui beberapa media. Kalau kemarin saya sebutkan ada 2 media yang utama, yaitu wire atau wireless. Wire itu menggunakan kabel, wireless tanpa kabel, begitu ya. Nah, entah itu teknologinya pakai frekuensi yang wireless 802 2,3 Hz atau GPRS dan lain sebagainya. Yang pasti poin utamanya adalah wire dan wireless. Kalau wire pun juga begitu, bisa menggunakan kabel Ethernet atau UTP, itu bisa menggunakan kabel fiber optik ya, koaksial dan lain sebagainya. Oke, ini kita sudah bahas di minggu kemarin. Berikutnya yaitu terkait dengan teknologi web ya. Kalau kita bicara teknologi web, kita tidak asing dengan kata World Wide Web ya, atau WWW, atau triple W ya, atau singkatnya web ya dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah merupakan suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global ya, yang disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator ya, bahasa Indonesianya, atau paling mudahnya dikenal dengan pengenal global. Triple W atau World Wide Web ini merupakan layanan internet yang populer untuk saat ini ya. Internet sendiri mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan WWW ya. Triple W ini adalah halaman-halaman website yang mana dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya, atau istilahnya dikenal dengan nama hyperlink ya, yang membentuk samudra belantara informasi ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait ini ya, kontennya. Konten setelah komputer itu tersambung ke dalam sebuah jaringan. Nah, contohnya apa? Nah, ini salah satunya linknya ya, Google ya, www.google.com ya. Ini sudah terstandarisasi ya, www triple W ya. Ini sudah terstandarisasi ya, dan ini digunakan di seluruh dunia. Kemudian ini ada punya saya, bukan website ya. Di sini saya menggunakan blogspot. Jadi ada holil89.blogspot.com. Ini adalah subdomain ya, subdomainnya dari blogspot. Oke, Triple W sendiri ini berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, ini yang terbaru ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure ya, HTTPS. Portnya juga lain dan keamanannya juga lain ya. Kalau Google ini sudah, ini contohnya Google ini sudah menggunakan HTTPS ya. Cirinya setelah P-nya ada S, HTTPS. Nah, berarti ini dia berjalan pada protokol HTTPS. Begitu juga Blogspot ya.
Karena untuk saat ini terkait dengan keamanan itu sangat penting ya. Sebelum ada teknologi HTTPS, ini masih menggunakan HTTP ya. Jadi HTTP:// dan lain sebagainya. Ya. Nah, dua-duanya tetap masih bisa digunakan ya. Meskipun kita ketik http://google.com, insya Allah masih bisa jalan, atau paling tidak sudah diredirect ke yang HTTPS. Untuk halaman web ini sendiri merupakan sebuah file teks murni ya, atau plain text yang berisi sintaks-sintaks HTML yang dapat dibuka, dilihat, dan diterjemahkan dengan internet browser ya. Jadi kalau kita bayangkan halaman website yang ada saat ini sebetulnya itu tersusun dari file teks murni atau plain text, sintaks-sintaks begitu ya, source code gitu ya, code-code, tapi sintaksnya adalah sintaks HTML. Nah, yang hanya bisa dibuka, dilihat, dan diterjemahkan oleh internet browser. Nah, jadi dari teks-teks itu ketika diakses menggunakan internet browser, otomatis tampilannya akan diterjemahkan menjadi sebuah halaman yang ada saat ini ya. Jadi dari bentuk teks menjadi bentuk visual yang bagus ya. Jadi seperti itu. Untuk sintaks HTML ini mampu memuat konten teks, gambar, audio, video, dan animasi. Jadi selain teks, kita juga bisa memasukkan beberapa konten menggunakan HTML ini. Berikutnya terkait dengan internet web browser sendiri, itu browser di sini adalah sebuah program aplikasi atau software yang merequest dokumen-dokumen dari komputer-komputer yang terkoneksi di internet, dalam kurung server ya, di seluruh dunia ini. Jadi ini adalah aplikasinya internet web browser itu. Contohnya apa? Kita bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, internet atau Microsoft Edge ya. Sekarang itu kan IE-nya sudah atau diganti dengan Microsoft Edge ya. Kemudian ada Safari yang punyanya macOS itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada Opera ya. Dan menampilkan informasi dari dokumen tersebut pada window browser ya. Browser menampilkan sesuai instruksi format HTML yang dibuat pada dokumen tersebut. Jadi yang ditampilkan itu ya sesuai dengan format atau teks HTML yang dibuat pada dokumen tersebut. Terkait dengan sejarah web browser sendiri, ini yang sempat saya tulis ya, hypertext ini Bass 945 ya ini, dan Nelson 1960. Nah, ini sudah mulai diperkenalkan hypertext ya. Kalau kita melihat 1960 ini sudah teknologi jaringan komputer kemarin sudah mulai dirancang ya, sudah mulai diaplikasikan, mulai dikenalkan ya. Nah, barulah pada tahun awal 90-an dari tim Berners-Lee, ini merupakan seorang sarjana fisika pada riset nuklir Swiss ya. Nah, ini sarjana fisika menciptakan yang namanya hypertext markup language ya, dan browser teks pertama yaitu Lynx. Jadi browser pertama kali yang dikenalkan adalah namanya Lynx ya. Ini bisa kita lihat kalau kita menggunakan aplikasi Linux ya. Kalau kita download di Windows kayaknya ada mungkin ya, saya belum pernah lihat. Tapi kalau di sistem operasi Linux ini ada Lynx ya. Jadi cara browsingnya menggunakan perintah-perintah teks. Kemudian si Berners-Lee ini saat ini memimpin Triple W ya, konsorsium atau W3C ya, lembaga yang menyusun standarisasi HTML dan dokumen web. Kemudian pada tahun 93, nah ini browser grafis pertama yaitu Mosaic, dibuat oleh Andreessen dan Eric Bina dari Illinois University. Ini Mosaic mulai dikembangkan 93. Meskipun saat ini Mosaic ini sudah tidak kita jumpai lagi ya. Nah, pada tahun 94 ini Andreessen kemudian bekerja untuk Netscape ya, dan membuat Netscape Navigator, browser grafis populer pertama ya. Ini Netscape namanya.
Kemudian tahun 95 Microsoft mulai membuat yang namanya Internet Explorer. Ya, ini mulai berkembang lagi ya. Nah, berkembang sampai saat ini, yaitu ada Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan lain-lain sebagainya itu ya, yang banyak kita gunakan saat ini, baik di laptop maupun di smartphone. Untuk kemudian browsing atau surfing ini sehingga sudah menjadi atau merupakan aktivitas rutin sehari-hari ya, sampai sekarang ini ya, browsing ya, surfing atau berselancar di internet ini sampai sekarang kita gunakan. Internet menjadi sumber informasi yang tak terhingga, apalagi dengan adanya Yahoo. Kalau dulu Yahoo, tapi sekarang dikuasai oleh Google ya. Google ini mendominasi mesin pencarian terbaik di dunia. Ya, baru ada Bing, Google, ya, ada Baidu, dan lain sebagainya. Kemudian jutaan halaman web baru bermunculan setiap hari. Konten web semakin bervariasi dan dapat dikontribusi oleh siapa saja di mana saja ya. Apalagi sekarang kalau kita membuat sebuah website itu sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan layanan Blogspot, WordPress, atau punyanya Google sendiri, Site Google. Yaitu kita tinggal daftar gratis, kita sudah punya konten web sendiri. Kita bisa menulis di dalamnya. Jadi sekarang sangat mudah sekali untuk memiliki konten web pribadi ya. Tentunya akan lebih baik lagi ketika Anda menguasai bahasa pemrograman web itu ya. Jadi Anda bisa memodifikasi. Untuk tren aplikasi di internet sendiri ada email ya, ada email, kemudian ada game online, ada chat, ada Google Map dan Google Earth ya, search engine bisa Yahoo, bisa Google, ada weblog, ada web komunitas atau sosial media, Friendster dulu ya, kalau sekarang sudah tidak ada kayaknya, Facebook, Twitter ya, Instagram, YouTube, MySpace, dan lain sebagainya, banyak sekali. Oke, kemudian untuk sistem web ya. Nah, sistem web sendiri berarsitekturnya adalah model client server ya. Artinya software web browser itu di sisi client, software web server terletak di sisi server. Jadi topologinya adalah client server. Ada komputer yang bertugas melayani, ada yang komputer bertugas sebagai yang dilayani. Yang melayani ini namanya server, yang dilayani namanya client. Nah, web browser ini posisinya di sisi client. Kalau web server posisinya di server. Ya. Dan ini nanti kita akan mencoba ini ya, bagaimana membuat web server. Artinya kita membuat web server sendiri, kita isi sendiri kontennya ya. Kemudian komunikasi client server ya, protokolnya menggunakan HTTP kalau kita bicara web ya, HTTP pada port 80 dan HTTPS untuk port 443. Nah, kemudian mempunyai fungsi untuk mengambil atau menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Ini sistem web ya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi web ya. Kelebihannya yang pertama, dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet ya, ini kelebihan. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser, umumnya sudah tersedia di PC, PDA, dan handphone terbaru atau smartphone ya, tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Ini kelebihannya. Nah, kekurangannya ya terbatasnya kecepatan internet, mungkin membuat respon aplikasi terkadang menjadi lambat, apalagi di daerah pedalaman ya. Terkadang itu terbatas dengan masalah internet. Berikutnya untuk kategori web ya, berdasarkan keterupdatean isi web ada dua. Yang pertama adalah web statis. Nah, ini Anda harus tahu bedanya ya, web statis sama web dinamis. Nah, web statis ini adalah website di mana isi tampilannya selalu sama dan tidak akan pernah berubah kapanpun kita melihatnya. Dalam tanda kutip jika tidak diupdate ya. Nah, ciri khususnya biasanya di generate atau dikembangkan
hanya menggunakan HTML ya, script HTML only istilahnya. Ini web statis. Nah, sedangkan untuk web dinamis, ini website yang isi tampilannya tidak statis, artinya selalu terupdate. Nah, secara khusus kontennya adalah HTML++, ya. Artinya plus pemrograman web atau scripting plus basis data. Nah, mohon maaf ini salah ketik ya, nanti saya perbaiki. Kemudian plus bisa ditambahkan animasi interaktif, bisa menggunakan Flash, JavaScript, JS ya, dan lain sebagainya. Ini web dinamis. Untuk pemrograman web sendiri, ini ada dua, ada client side script ya, dimana script yang ditambahkan dalam dokumen HTML dieksekusi oleh browser client ya, yang jadi yang mengeksekusi atau yang membaca itu browser nanti. Nah, contohnya apa? JavaScript dan VBScript. Untuk server side ya, server side script ini script yang ditambahkan dalam dokumen HTML dieksekusi oleh server, hasilnya dapat bentuk HTML yang dikirim ke klien ya. Jadi yang mengeksekusi dari sisi server ini. Contohnya apa? Ada PHP, ada ASP, ada CGI, ada JSP ya. Nanti kita belajar ini PHP. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk keuntungan dan kerugian ya, untuk yang client side. Nah, client side ini waktu proses relatif cepat karena langsung dieksekusi oleh browser client. Tidak memerlukan web server untuk hosting ya. Kemudian dapat dieksekusi langsung oleh berbagai browser. Nah, kerugiannya scriptnya ini bisa dilihat oleh pengguna. Bisa inspect elemen. Kalau kita menggunakan web browser itu ya klik kanan inspect elemen. Nah, di situ kan akan kelihatan source code-nya. Nah, source code itulah sehingga mudah untuk di copy paste ya. Nah, biasanya kalau yang seperti ini tidak cocok untuk akses data atau database. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat oleh pengguna lain, nah ini berbahaya ya, keamanan datanya menjadi tidak terlindungi. Nah, disinilah sehingga kita butuh yang namanya server side script ya. Keuntungannya script ini tidak bisa dilihat oleh pengguna sehingga tidak dapat di copy paste. Kedua, cocok untuk akses data atau aplikasi database. Ketiga, untuk membuat fitur-fitur tertentu yang berguna, misalnya hit counter, user management, desain yang dinamis, ya, CMS dan lain sebagainya. Ini keuntungannya. Ya, kerugiannya waktu proses relatif lebih lambat karena dieksekusi oleh server. Ya, memerlukan web server untuk hosting. Nih, ya. Sebetulnya nanti ketika kita membuat atau mengenerate ini perpaduan ya antara client side script sama server side script, kita padukan. Berikutnya yang perlu dipelajari untuk membuat aplikasi web di sisi klien, kita belajar terkait dengan sintaks pembuatan dokumen web, baik itu HTML dan CSS. Untuk client side scriptingnya kita belajar JavaScript ya, JS. Kemudian dari sisi server, mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web server. Nah, server side scriptingnya apa? PHP ya nanti ya, JSP, ASP. Tapi kita tekankan nanti di praktikum saya adalah PHP. Nah, untuk arsitektur webnya itu seperti ini. Ya, jadi ini adalah web server. Ya. Kemudian ini adalah web browser dan ini adalah user ya. Jadi prosesnya ketika user masukkan URL halaman sebuah website melalui web browser, maka web browser akan mengirimkan request permintaan melalui protokol HTTP ke web server. Setelah web server menerima request, maka web server akan memberikan respon. Ya, responnya melalui port HTTP kirim ke web browser yang memanggil tadi atau yang meminta, atau kliennya tadi ya. Nah, setelah itu akan ditampilkan sehingga user bisa melihat atau melihat langsung ya konten yang diminta. Jadi prosesnya seperti itu.
Kalau kita browsing itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita memasukkan alamatnya, terus tiba-tiba keluar kontennya. Nah, prosesnya seperti ini sebenarnya ya di dalamnya. Di sini ada protokol namanya TCP/IP. Ya. Oke. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya bagaimana web browser itu bekerja, mulai dari gambar nomor 1, 2 sampai 9. Ya, ini adalah user, ini adalah browser. Ya, user meminta untuk dibawakan Google ya .com. Nah, baru yang bekerja browser akan mencari ya sesuai dengan alamat yang dituju tadi, Google. Nah, dia akan masuk mencari ke belantara internet ya. Jadi jalur internet itu ya crowded ya, kalau kita bisa melihat seandainya itu pasti crowded ya, karena saking banyaknya alamat yang dituju. Ya, tetapi di situ ada aturan, rule atau protokol, sehingga tidak mungkin tersesat. Kalaupun ada tersesat nanti atau ada paket yang hilang, itu nanti akan diminta ulang. Seperti itu ya. Nah, ini browser akan mencari Google, alamatnya Google di mana. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Browser akan mencari terus sampai ketemu dengan sini ya, si Google-nya. Nah, apa ke Google ya betul. Nah, kalau sudah mendapatkan, ketemu ya, dia akan kembali ke yang meminta. Nah, akan disampaikan. Ya, berakhir ya. Seperti itu prosesnya. Oke, berikutnya terkait dengan web developer. Untuk web developer sendiri, secara garis besar ini dapat dipisahkan menjadi 3. Yang pertama adalah web designer. Ini tugasnya adalah membuat desain web. Ya, kemudian yang kedua adalah web programmer, membuat script atau halaman web, atau kalau kita bahasa istilahnya sekarang untuk web designer ini adalah front end. Kalau yang programmer ini adalah back end. Ya, kemudian ada web administrator. Ini sebagai administrator atau administrator web. Ini yang menangani manajemen di dalamnya ya. Dari sisi keamanan dan sebagainya. Adminnya lah ya, yang memasukkan web dan sebagainya. Tapi dari sisi programmer nanti ada front end sama back end. Nah, kita nanti akan belajar di sini di front end maupun back end ya. Oke. Untuk tahapan pengembangan web sendiri ini ada 2. Yang pertama adalah web designing. Ini merupakan proses hingga jadi halaman-halaman web secara lengkap dan siap tayang. Ini desainnya. Kemudian ada web deploying. Ini adalah proses untuk membuat website terpasang pada server internet dan dapat diakses orang lain. Nah, ini untuk deployingnya ini tugasnya administrator web. Kalau ini front end dan back endnya ya. Jadi itu untuk konsep task ya dalam aplikasi web ya. Jadi setiap aplikasi ini mempunyai fitur untuk melakukan sejumlah task. Nah, untuk membuat task dalam aplikasi web ini digunakan 1 atau lebih halaman web. Nah, task dalam 1 halaman. Nah, misalkan apa? Membaca artikel. Nah, kalau membaca artikel kan terkadang kita tidak butuh link, atau ada artikel itu yang tidak ada link, langsung satu artikel kita baca selesai. Nah, itu namanya teks dalam 1 halaman. Kemudian yang kedua, ini ada teks yang menggunakan lebih dari 1 halaman. Ya, misalkan apa? Membeli barang secara online. Contoh, halaman 1 menampilkan daftar barang yang ada untuk dipilih. Halaman 2 mengisi alamat pengiriman. Halaman 3 menampilkan informasi transaksi yang telah dilakukan. Artinya apa? Ini saling menglink ya, melakukan link. Ya, jadi tidak cukup dalam 1 halaman, tetapi kita nanti butuh beberapa halaman, beberapa step ya. Contohnya kalau kita beli di Tokopedia atau Bukalapak ya. Nah, itu kan akan dari 1 halaman ke halaman yang lain ya, dilempar ya. Nah, semacam itu. Kemudian antara halaman web yang satu dengan yang lain harus ada komunikasi mengenai stage dari task. Misalnya halaman 3 butuh informasi mengenai barang yang telah dipilih pada halaman 1 ya. Jadi saling berhubungan ya, antara 1 halaman dengan halaman yang lainnya. Untuk berikutnya yaitu stateless HTTP ya. Nah, ini permasalahan
HTTP bersifat stateless, satu request saling independen terhadap request lainnya. Tidak ada state atau variabel yang dipertahankan. Cara mengatasi HTTP yang stateless, ya, message parsing via URL atau form, bisa menggunakan cookies, bisa menggunakan session, ya. Ini stateless HTTP, ya. Jadi requestnya saling independen. Jadi antara halaman satu dengan yang lainnya ini saling berdiri sendiri, ya. Jadi tidak ada state variabel yang dipertahankan. Misalkan ini ada variabel A sama dengan 1. Ketika pindah ke page kedua, ya, href link ke page kedua. Nah, variabel 1 ini tidak dikirim datanya, tidak dipertahankan. Jadi tidak, kalau kita tampilkan A itu berapa nilainya, ya tidak ada, tidak tampil karena tidak ada variabel yang dipertahankan di sini atau dikirim. Ini namanya stateless HTTP. Kemudian message parsing via URL. Nah, message parsing ini nilai variabel dilewatkan melalui parameter URL, ya. Kirim ini mengonstruksi parameter pada URL, terimanya akses variabel get. Nah, ini contohnya, ini misalkan adalah page 1, A nilainya 1. Nah, ini dikirim A href page 2 dikirim ke halaman kedua dengan A sama dengan nilai variabel A 1. Nah, ini dikirim. Nah, begitu juga untuk page kedua. Page kedua ini untuk menerima nilai dari page 1, maka dia menggunakan variabel get di sini. Get A. Nah, echo A, maka nilai dari A akan ditampilkan. Begitu juga untuk yang ketiga, ya. Jadi seperti itu. Ini yang parsing via URL. Untuk mengatasi stateless HTTP tadi, ya, ini. Oke. Berikutnya adalah message parsing via form. Nah, selain menggunakan parsing via URL, kita bisa menggunakan parsing via form, ya. Jadi nilai variabel dilewatkan melalui input tipe hidden pada form HTML. Kirim mengkonstruksi input tipe hidden dalam form, terimanya akses variabel bisa menggunakan get atau post tergantung metode pada form. Contohnya seperti ini adalah page 1. Ini adalah variabel A dengan nilai 1, echo input tipe hidden, name A, value A, ya. Tidak harus hidden, ya, teks juga boleh dan lain sebagainya tipenya. Ini kebetulan parsingnya kita menggunakan hidden, ya. Value A. Nah, kemudian di submit post di sini input tipe hidden, name A, value 1. Ketika klik submit, post dikirim. Nah, di sini membacanya menggunakan variabel post A. Nah, echo A ketika ditampilkan nilai A akan didapatkan dari nilai page 1. Begitu juga untuk page ketiga, sama prosesnya seperti itu. Berikutnya ada cookies, ya. Cookies ini adalah nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan file di browser, ya. Kirimnya apa? Menggunakan set cookies, ya. Set cookie name value. Nah, terimanya apa? Menggunakan akses variabel $_cookie. Ya, keterbatasannya apa? Kelemahannya cookie, ya. Cookie hanya dapat menyimpan sejumlah kecil data, 4 KB per cookie atau 20 cookie per domain atau 300 cookie per klien. Tidak semua browser dapat atau mau menerima cookie. Nah, ini kalau keterbatasannya. Prosesnya seperti ini. Ini page 1 misalkan, ya. Jadi ini adalah variabel A, dia mengirim cookie, ya. Jadi dikirim cookie-nya, set cookie ke browser. Nah, terimanya, jadinya menyimpan browser nanti cookie-nya, ini variabelnya. Cookie-nya, cara bacanya A $cookie A, echo A. Seperti itu, ya. Ketika pindah tiap halaman loh, ya. Jadi seperti ini. Berikutnya yaitu adalah session. Nah, session ini nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan file di server. Kalau cookie itu di web browsernya, data disimpan di web browser. Kalau session ini disimpan di server. Kirim dan terima menggunakan akses variabel session, ya. Nah, ini banyak digunakan untuk menyimpan password dan lain sebagainya, itu menggunakan session. Nah, kemudian data itu dikirim, ya, menggunakan session.
ke server dari page 1 ya. Kemudian page 2 ketika butuh request, ya, maka dia akan membaca session ya, session tersebut menggunakan sama session kalau ini session start diawali ya. Session handlingnya session start, session ID, session destroy. Ya, keterbatasannya session bergantung pada mekanisme step handling lain untuk menyimpan ID. Nah, jadi untuk menyimpan ID ini setiap page harus ditambahkan session ya, session start, session start, session start. Ya, ini keterbatasannya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Insya Allah nanti kita akan mengalami semua ini ya. Paling tidak kita punya gambaran terlebih dulu. Seperti inilah cara kerja atau teknologi pada sebuah web. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.